ada di Jakarta ya, besok ketemu saya, besok pesawat saya pagi. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih malam ini sebelum kami istirahat, kami mau mendengar perenungan firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami, Bapak. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya. Tetap percaya bahwa Tuhan tetap ada di pihak saudara, tidak usah takut ya. Hari ini percayalah, orang yang takut itu yang akan jadi sasaran iblis. Pokoknya hari ini tidak boleh takut, karena iblis itu jalannya keliling. Nah, kalau dia keliling, dia cari orang yang gak punya iman ya. Orang yang benar-benar sudah khawatir, takut, meragukan Tuhan. Nah, itu sasarannya ya. Terus tidak bisa berespon benar. Nah, itu sasaran iblis. Walaupun saudara hari ini saudara ada di dalam komunitas, saudara pelayanan, itu tidak jamin ya, tidak menjamin kehidupan kita hari-hari ini untuk Tuhan itu berkenan sama setiap pelayanan kita. Yang penting hari ini siapapun saudara dan saya, yuk bangun terus kekuatan. Kemarin khotbah saya itu dilihat ya, siapa yang pahlawan perkasa, siapa yang hari ini bisa lebih dari pahlawan ya, lebih dari pahlawan, siapa yang benar-benar jadi orang merdeka. Saudara percaya hari-hari ini kita semua lagi berlomba-lomba ya untuk menjadi orang pilihannya Tuhan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Nah, malam ini saya akan ambil renungan singkat bagaimana banyak orang yang hari-hari ini kenyataan, realita ya, fakta itu sangat menghimpit. Realitamu tidak baik, faktamu sudah tidak ada bukti-bukti baik yang mendukung juga ya. Kenyataan hidup begitu pahit. Mungkin kita realita yang namanya fakta dan kenyataan hidup semua tidak ada yang baik. Tidak usah takut, kita percaya kita malam ini belajar ya, bagaimana firman Tuhan mau mengajak kita yang lagi ngalami menghimpit. Saya percaya hari-hari ini orang banyak yang terhimpit dengan masalah demi masalah ya. Tadi ada seorang yang ngomong sama saya, dia bilang, Bu, saya mau pergi ke Eropa, saya kaget euro sudah 20.000. Aduh, katanya ya, kita semua hari-hari ini kaget-kaget kalau lihat US dollar, lihat euro, lihat semua ya, semuanya pasti kaget-kaget. Tapi percayalah, kita nggak perlu kaget-kaget. Kenapa? Karena Tuhan pasti menyertai kita semua. Nah, kita baca ayatnya di 2 Tawarik 20 ayat 9 dan 12. 2 Tawarik 20 ya, yang sering kita baca, tapi nanti saya akan bahas bagaimana hari ini jangan takut. Setiap saudara dan saya tidak ada alasan untuk takut. Tidak layak kita takut. Seharusnya yang takut itu musuh-musuh kita. Kenapa? Memang kita bukan siapa-siapa ya. Kita mungkin kecil, kita bukan siapa-siapa. Tapi yang menyertai kita itu siapa? Sebenarnya kalau orang jahat itu berani menghadapi kita, dia tidak keder menghadapi kita, itu salah besar ya. Jangan keder dengan ani-ani, jangan keder dengan pelakor, jangan keder sama orang-orang yang merekakan yang jahat. Karena senyatanya saudara ini bukan kecil loh. Kita ini bukan orang yang biasa-biasa. Karena Tuhan yang di pihak saudara itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang super power. Berarti kita ini tidak bisa dianggap dunia sebagai orang yang biasa-biasa. Walaupun mungkin saudara tidak punya rumah, saudara mungkin hanya punya sepeda motor, rumah RSSS ya. Mungkin saudara bukan siapa-siapa, bukan orang hebat, bukan orang yang terkenal. Tapi percayalah, kalau kita disertai Tuhan yang besar, maka apa yang dilakukan orang yang jahat ya kepada kita tidak perlu takut. Kita ini siapa? Kita ini biji matanya. Kalau Tuhan kita besar, maka kita besar. Nah, kita baca ya. Kalau Tuhan kita dahsyat, maka kita dahsyat ya. Saudara jangan takut, jangan mengecilkan kuasa Tuhan hanya karena kita kecil, hanya karena kita bukan siapa-siapa.
BGR, bangga diri. Makanya Tuhan mau setiap saudara dan saya bermegah, bukan tunggu masalah selesai. Bermegah karena hidup bukan tentang siapa kita, tapi siapa Tuhan yang di pihak saudara dan saya. Itu sebabnya yang membuat saya bisa bermegah bertahun-tahun, bukan karena masalah saya sudah selesai teletabis, berpelukan, enggak. Apa yang membuat saya bisa bermegah sampai hari ini? Karena saya tahu bahwa hidup bukan tentang siapa Eli Kurniawati, tetapi hidup adalah tentang siapa Yesus Kristus yang menyertai saudara dan saya. Itu kerennya luar biasa. Yuk, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, ya, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan. Mungkin hari-hari ini engkau menghadapi malapetaka yang bertubi-tubi. Saudara mengalami penyakit, ya iya. Saudara mengalami keuangan, ya iya. Rumah tangga, ya iya. Kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Pastikan hari-hari ini apapun keadaan hidup saudara, berdirilah di atas iman. Saudara tidak bisa waktu saudara terhimpit, saudara berdiri di atas fakta, saudara semakin terpuruk. Jujur, kalau orang sudah terhimpit, jangan pernah berdiri di atas fakta. Saudara jangan terus berkata gimana Tuhan. Orang yang panik khawatir itu berdiri di atas fakta. Tapi Tuhan mau setiap saudara dan saya hari ini yuk berdiri di muka rumah ini di hadapan Tuhan karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Percayalah, waktu kita berdiri di atas iman, percaya kepada nama di atas segala nama yaitu Yesus Kristus, kita pasti akan melihat kemenangan ya. Yang pertama, kita harus berdiri di atas iman. Di mana ketika kita mempercayai nama Yesus, maka nama Yesus menara yang kuat. Tangkep ya, saudara percaya, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Sekali kita jangan pernah berdiri di atas fakta. Saudara hari ini melangkah maju, saya nggak pernah berdiri di atas fakta yang membuat saya kecewa. Tapi kenapa saya punya semangat? Karena saya berdiri di atas iman saya. Saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja itu sesuai dengan kapasitas iman saudara. Kalau saudara meragukan Tuhan di tengah masa yang sulit, maka itu tidak akan menarik kuasa Tuhan. Makanya kita hari ini yuk semangat ya. Seberapa iman saudara, itulah yang menentukan bagaimana Tuhan akan bekerja menyatakan kuasanya. Lihat kata-kata berikutnya, dan kami akan berseru kepadamu. Itu tadi barusan saya posting ya, bagaimana saudara hari ini berdoa bernubuat aja. Kalau tulang-tulang itu waktu dinubuatkan, tulang-tulang itu bisa dihidupkan kembali. Maka ketika kita tidak berkata tentang realita, kita bernubuat mengatakan yang baik, maka kehidupan rumah tanggamu yang mati, keuanganmu yang mati, ya kesehatanmu yang mati akan dihidupkan kembali. Dan saudara lihat di dalam kesesakan kami, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Jangan pernah menidurkan jam doa hanya karena saudara belum lihat jawaban doa. Apa yang dilakukan? Ya, Yosafat berkata, kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami sampai Tuhan dengar, sampai Tuhan menyelamatkan kami. Selama Tuhan hari ini belum menyelamatkan kami tidak akan berhenti untuk berdoa. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar. Ada berapa banyak orang sudah tidak punya kekuatan untuk menghadapi masalah yang besar, keuangan yang besar yang datang menyerang kami. Berapa banyak kekuatan saudara hari ini sudah tidak mampu. Ada banyak kekuatan yang menyerang saudara begitu berat. Mungkin saudara hari ini berkata, Bu, gimana hutang saya besar, aset saya kalau dijual semua itu sudah tidak cukup. Ya, saya pernah cerita ada seorang ibu yang waktu itu benar-benar waktu COVID dia dalam keadaan sulit. Dia tidak nyangka, baru aja buka pabrik, baru aja menginvestasikan uang dalam jumlah yang besar, ya. Dan ketika itu COVID terjadi.
waktu COVID terjadi, semua omset penjualan berhenti semua. Hari itu benar-benar kepanikan terjadi sampai dia ngomong gini, semua aset ini mau dijual aja minus, nggak cukup. Bayangin, bunganya aja 1 bulan itu sudah berbicara M, bukan ember saudara, M, miliar ya. Kira-kira saudara di tengah kepanikan seperti ini, ibu ini bilang gini, apa yang harus saya lakukan? Saya cuma bilang gini, manusia tidak bisa melakukan sesuatu. Gimana bisa melakukan? Kamu sendiri yang tahu asetmu dan tahu hutangmu. Kamu aja sudah ngomong antara aset dan hutang itu tidak balance. Besar pasak daripada tiang, besar utang daripada aset. Jelas ini minus. Minus yang benar-benar kalau melihat di masa yang akan datang, semuanya mengerikan gak? Dan waktu itu benar-benar gak tahu pandemi itu sampai kapan. Hari itu benar-benar cuman satu kata yang waktu itu saya cuman berkata, hari ini gak ada jalan lain. Berseru aja kepada Tuhan. Tidak ada cara lain, Tuhan itu pasti datang dengan keselamatan. Saudara percaya tidak percaya, dalam perjalanan waktu ya, dia tidak terpuruk, dia selalu diintimidasi iblis bahwa hidupmu akan aib, memalukan, goncangannya besar nanti seperti ini, kamu akan dibuat miskin, rumahmu dilelang bank, semuanya akan dilelang bank. Tapi percaya, hari itu dia berkata, hari itu dia sampai hari ini pun dia masih bisa ketawa diberkati Tuhan. Ternyata enggak, secara akal enggak mungkin. Tiba-tiba ada supplier yang menawarkan satu penjualan ya barang dagangan tanpa modal, saudara. Dia dipercaya untuk mempasarkan satu produk yang tanpa modal, pokoknya laku baru bayar, laku baru bayar. Bayangin saudara, di tengah masa sukar masih ada orang yang berbesar hati. Itu kalau bukan kemurahan Tuhan, tidak mungkin. Makanya hari ini jangan pernah menidurkan jam doa ya. Yang ketiga, hari ini mungkin kekuatanmu sudah tidak mampu. Tapi apa yang dikatakan kitab, di mana Yosafat berkata, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Jangan terus lihat hutang, jangan terus lihat suami yang tidak pulang, jangan terus lihat anak-anak yang berontak, tapi mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Saudara percaya, di balik realita kehidupanmu ini, percayalah hidup ini hanya seperti panggung sandiwara ya. Saudara harus main di dalam dunia ini. Cerita hidup kita itu bukan selamanya. Saudara percaya, bangkrut itu cuma ceritanya ada di dunia. Ada suami selingkuh, istri selingkuh, anak berontak. Ini adanya cuma di dunia. Dan saudara tidak bisa lari. Saudara tahu cerita kehidupan kita yang sedang terjadi. Dan ini sutradara sudah nulis loh. Di akhir zaman akan datang masa yang makin luar biasa. Akan datang hari ini yang jahat makin luar biasa. Masa sukar makin luar biasa. Anak-anak berontak sama orang tua makin luar biasa. Tidak nutup kemungkinan kita bisa ngalami tiga-tiganya. Sudah keuangannya luar biasa, sulitnya luar biasa. Saudara masih menghadapi orang-orang jahat yang luar biasa sedang menindas hidupmu. Bahkan anak-anakmu berontak luar biasa atas hidupmu. Ini realita. Tapi percayalah, hari ini saudara tidak usah takut. Semua cerita kehidupan kita yang buruk-buruk ini cuman ada di dunia yang sementara. Setelah berakhir, maka tidak ada lagi panggung sandiwara di dunia ini aja yang ada cerita buruk. Nanti cerita kehidupan kita dalam kekekalan itu sudah berbeda total, karena di dalam kekekalan itu tidak ada yang namanya hal-hal buruk. Semua baik untuk selamanya. Makanya untung, bersyukur Tuhan itu kasih pilihan yang tidak enak, yang menderita cuma sesaat tapi bahagianya selamanya. Iblis memberi pilihan, dunia memberi pilihan. Yang enak cuman sesaat di dunia ini aja loh. Iblis dan dunia bisa memberikan penawaran kebahagiaan cuman di dunia. Tapi nanti
menderitanya selamanya. Makanya kita bersyukur hari ini mengikut Kristus itu sudah jalani. Nggak usah serius dengan masalah. Yuk belajarlah serius dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dengan keadaan hidup yang nggak baik. Karena sutradara itu targetnya bukan lagi untuk menyelesaikan masalah demi masalah. Tapi melalui kehidupan yang tidak baik, targetnya Tuhan hidupmu yang berubah, bukan masalahmu yang berubah. Saudara jangan terus menuntut Tuhan, kapan sih keuanganku berubah, kapan sih suamiku berubah, kapan sih anak-anakku berubah. Enggak, hari ini kita datang sama Tuhan. Jangan banyak menuntut karena Tuhan lagi mempersiapkan hidup kita yang berubah. Tangkap ya saudara, hari ini percayalah. Nah, apa yang dilakukan waktu keadaan menghimpit itu 3 hal. Kita hari ini berdiri teguh di atas iman, jangan di atas fakta. Yang kedua yaitu berseru sampai Tuhan itu mendengar dan menyelamatkan saudara dan saya. Hari ini pastikan Tuhan itu tidak pernah menutup telinganya. Saudara terlihat berlambat-lambat, bersyukur. Kalau jawabannya instan berarti ini bukan jawaban yang terbaik. Selama jawaban itu tidak instan, penundaan itu selalu tujuannya untuk kemuliaan kebaikan buat saudara dan saya di depan. Makanya bersyukurlah aja sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan saudara. Selama itu belum terjadi, jangan pernah tidurkan jam doa. Yang ketiga yaitu fokus kepada Tuhan. Jangan terus lihat masalah ya. Percayalah, mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Sekalipun malam ini ada banyak orang, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah tidak punya kekuatan yang hari ini menghadapi laskar yang besar yang menyerang kami, dan kami sudah tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Hari ini ada banyak orang yang terhimpit tidak berdaya, tapi pastikan kita mau ambil langkah hari ini. Berdirilah di atas iman, jangan berdiri di atas fakta, realita, kenyataan yang pahit. Tapi waktu iman percayamu dibangun, nanti kita lihat belajar dari seorang Daud, bagaimana hari ini berdiri di atas iman. Saudara dan saya nggak bisa hari ini hidup ini hanya melihat sudahlah, kenapa kesusahan sehari cukup sehari. Saudara nggak bisa jalani kesusahan sehari dengan sehari itu dengan melihat kekuatanmu pasti habis. Saudara nggak akan pernah bisa menjalani kesusahan sehari cukup sehari kalau kekuatan kita hari ini hanya berdiri di atas apa yang saudara lihat. Nah, yang pertama kita lihat seorang Daud yang berkata, nah ayat ini bagus saudara. Bagaimana berdiri di atas iman? Yang pertama, Mazmur 40 ayat 12-14 ya. Kita ambil perbandingan bagaimana seorang Daud juga berdiri di atas iman. Mazmur 40 ayat 12-14. Engkau Tuhan janganlah menahan rahmatmu daripadaku. Kasihmu dan kebenaranmu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Mungkin hari ini kau berkata, Tuhan, malapetaka itu menghimpit aku itu sampai kekuatannya tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya dari rambut kepalaku sehingga hatiku menyerah. Ada berapa banyak orang yang terhimpit itu realitanya pasti menyerah. Tapi lihat 14, berkenanlah kiranya Engkau Tuhan untuk melepaskan aku Tuhan, segeralah menolong aku. Hari ini berdiri di atas iman. Selama kita melihat fakta, hati kita pasti menyerah. Hati kita pasti rasanya tidak sanggup lagi Tuhan, mau menyerah rasanya. Tapi pastikan Daud melakukan sesuatu iman yang teguh, yaitu apa? Yang pertama, Daud itu berkata, Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu. Hari ini pastikan kita berdiri di atas iman yang percaya Tuhan itu tidak pernah menahan rahmatnya buat hidup saudara dan saya. Makanya yuk kita jangan berdiri di atas fakta. Berdirilah di atas iman yang bulat hari-hari ini di tengah masa yang menghimpit saudara, yang sudah tidak terbilang banyaknya. Bahkan saudara di tengah menyerah sekalipun, seperti seorang Yosafat yang berkata, hari ini aku mau berdiri di depan rumahmu. Hari ininya
lakukan sesuatu, berdiri di atas imanmu, percayamu kepada Yesus yang tidak pernah menahan saudara, rahmatnya. Hari ini yakin waktu saudara berdiri di atas iman, Tuhan tuh tidak pernah nahan rahmatnya. Dia memberikan rahmat yang besar di saat kita benar-benar mau menyerah. Jadi pastikan jangan pernah menyerah. Yang kedua yaitu Tuhan menjagai saudara dengan kasih-Nya dan kebenarannya. Cukup saudara. Kasih Tuhan cukup buat saudara malam ini. Kalau kita berdiri di atas iman, maka Tuhan tidak pernah nahan rahmatnya. Tuhan itu penjaga kita dengan kasih dan rahmatnya. Dan Tuhan itu berkenan melepaskan dan menolong saudara dan saya segera. Makanya iman jangan goyah. Kalau imanmu teguh, maka Tuhan itu selalu berkenan. Tuhan itu selalu berkenan untuk melepaskan dan menolong kita segera, saudara. Makanya jangan takut waktu kepepet, waktu sudah terhimpit. Pastikan waktu kita berdiri di atas iman, Dia tidak pernah tahan rahmatnya, Dia penjaga dengan kasih dan kebenarannya. Bahkan malam ini ada berita sukacita, nak, aku itu selalu berkenan kok untuk melepaskan dan menolong engkau segera. Jangan pernah hatimu menyerah ya. Kalau hatimu menyerah, engkau ini gak berdiri di atas iman. Orang kalau percaya, walaupun sulit keadaan seperti apapun, saudara tidak akan pernah menyerah. Pastikan malam ini berdiri di atas iman yang teguh. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita berdoa sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan. Kenapa? Yang pertama, doa orang benar besar kuasanya. Yang kedua, apa yang dilakukan Tuhan Yesus waktu Dia dalam keadaan yang benar-benar mau mati rasanya. Markus 14 ayat 35. Ini pada waktu hatinya Yesus sangat sedih dan mau mati. Yesus cuman maju sedikit. Hari ini yuk, ada cara yang luar biasa. Ketika engkau rasanya mau mati, Tuhan itu mengingatkan pengalaman hidupnya. Maju sedikit. Sudah, artinya gini, saudara jangan terpuruk. Yuk maju. Maju sedikit aja. Dengan bangkit, saudara percaya, waktu maju sedikit, saudara dengan Yesus itu merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Ya, saudara saya bisa bayangin Yesus merebahkan diri ke tanah. Mungkin dalam keadaan saudara hari ini berlutut dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang kau kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Pada waktu kita berdoa, maju sedikit. Apa yang Tuhan Yesus, walaupun masalahnya cawannya tetap harus diminum, tapi pastikan ketika doa itu kekuatan. Sampai saudara bisa bilang gini, Tuhan, kalau memang cawan ini harus aku minum dan itu pahit, tapi aku percaya semuanya ini pasti aku mampu melewati. Kenapa? Karena aku sudah diberi kekuatan. Amin. Yesus hari ini maju sedikit. Dia merebahkan diri dan berdoa sampai dia bisa berkata, ambil cawan ini kalau boleh, tapi kalau enggak Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Artinya waktu kita berdoa, kita pasti punya kekuatan untuk menyelesaikan kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Saya hari ini bisa kuat, itu karena saya berdoa. Dan setiap kali berdoa, Tuhan, hari-hari ini aku enggak mau banyak permintaan. Aku percaya kalau boleh memang cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku tapi kehendak-Mu. Saudara percaya doa itu besar kuasanya, doa itu kekuatan. Nah, doa itu apalagi seperti seorang Hana. Doa di 1 Samuel 1 ayat 27, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Doa itu jawaban.
Sekali lagi, kenapa kita perlu berseru kepada Tuhan sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan? Karena doa itu besar kuasanya. Doa itu kekuatan sampai saudara bisa menyelesaikan kehendak Bapa. Dan ketiga, doa itu jawaban seperti yang ku minta daripada Tuhan. Saudara percaya dengan waktu-waktu yang sangat menghimpit saudara, jangan pernah menyerah. Yuk saudara, seperti yang Yesus katakan, yuk maju sedikit. Hari ini yuk sedikit, maju sedikit, move on, sudahlah. Doa itu saudara akan lihat ada kekuatan, ada jawaban yang Tuhan akan berikan. Ada suatu kuasa yang besar sedang bekerja lewat doa-doa yang kita naikkan. Makanya jangan pernah menidurkan jam doa. Setiap saudara dan saya yang lagi terhimpit malam ini, yuk berdiri di atas iman. Malam ini juga Tuhan itu berkenan kok segera menolong, melepaskan saudara. Segera saudara, segera. Asal kita punya iman yang teguh. Amin. Tuhan juga tidak pernah nahan rahmatnya kok. Dia tetap berikan. Di saat kelemahan mulah kuasaku jadi sempurna. Cukup kasih karuniaku, berarti Tuhan tidak pernah tahan rahmatnya. Malam ini percayalah, penjaga itu sedang memberikan apa? Kebenaran dan kasihnya buat hidup kita. Makanya kita harus berkata, siap Tuhan, aku percaya, aku percaya. Hari ini jangan pernah ada orang yang takut saat dihimpit. Jangan hatimu menyerah. Semakin hatimu menyerah, semakin tidak lihat yang namanya kelepasan segera akan terjadi. Imanmu menyelamatkanmu. Imanmu akan menggeser gunung masalah jadi gunung berkat. Jadi jangan sampai hari ini goyah ya. Yang ketiga, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Fokusnya bukan lihat lagi sudah rekening ditutup, WA-nya lihat suami ditutup, apapun sudah tutup sudah. Yang hari ini yang dilihat cuman Tuhan dan Tuhan. Saya bisa menjalani 15 tahun, menjalani kesusahan sehari cukup sehari sampai 15 tahun. Yang saya lihat cuman Tuhan, tidak ada lain ya. Kalau saudara lihat fakta nanti hantu ya. Tuhan yang dilihat. Saudara jangan lihat masalah. Masalah itu alatnya dipakai iblis, hantu, untuk mencuri imanmu, untuk mencuri jam doamu, mencuri sukacitamu sehingga engkau makin terpuruk. Kita harus bangun kekuatan. Mazmur 130 ayat 5 dan 7, setelah itu kita selesai ya. Mazmur 130 ayat 5 dan 7 kita baca. Aku menanti-nantikan Tuhan. Lihat ya, waktu kita fokus sama Tuhan, di ruang tunggunya Tuhan. Kita semua ada di ruang tunggunya Tuhan hari ini sambil menanti-nantikan waktunya Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ayat ini sudah saya share di grup ya. Saudara percaya di ruang tunggunya Tuhan, apa yang saudara harapkan? Hari ini tidak ada jalan lain. Saudara ngarepin hasil kecewa. Tapi harapkan firman. Karena dalam firman Tuhan ada begitu banyak janji-janji Tuhan. Saudara percaya hari ini kalau saya bisa 15 tahun, saya cuma harapkan firman. Karena firman jelas berkata apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia sampai maut. Saya percaya kenapa saya tetap setia. Walaupun untuk dasar untuk berharap tidak ada. Kenapa Abraham dan Sarah bisa setia? Karena dia hanya harapkan satu, janji Tuhan lewat apa yang diucapkan. Pastikan apa yang difirmankan itu pasti akan dilakukan Tuhan di atas muka bumi sempurna dan segera. Tidak ada satupun dari firmanku yang aku tunda-tunda. Saudara dan saya hari ini percayalah, keadaan hidupmu boleh tidak punya dasar untuk berharap, tapi pastikan di ruang tunggunya Tuhan. Tetap fokus nantikan Tuhan, tetap fokus nantikan waktunya Tuhan. Harapkan firman, harapkan kasih setianya, harapkan kuasanya untuk mengadakan pembebasan. Saudara dan saya tidak ada yang bisa diharapkan. Sudah, yang bisa melepaskan saudara dengan pembebasan itu cuma tangannya Tuhan. Saudara hari ini yang diharapkan oleh firman, saudara semakin percaya sama firman,
firman. Firman pasti memerdekakan. Firman tidak akan pernah menunda-nunda menjadi pemulihan yang indah. Firman ini akan menjadi satu kekuatan buat saudara untuk bangkit. Harapkan kasih setianya. Kenapa? Karena di saat menjalani kesusahan sehari cukup sehari, kasih setia Tuhan juga setiap hari ada. Saudara jangan pikir standarnya Tuhan tuh, kenapa memang Tuhan tidak pernah salah. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kenapa? Karena tiap hari kita berjalan dengan kasih setia Tuhan juga. Jadi artinya gini, kesusahan tapi ada kasih setia. Lah saudara percaya, waktu ada kasih setia, maka kesusahan kita ini tidak ada apa-apanya. Tangkap ya saudara. Makanya kalau kita baca firman, kita itu ngerti gini, kasih setia Tuhan setiap hari selalu baru setiap pagi. Nah sementara Tuhan mengajak menjalani kesusahan sehari juga cukup untuk sehari. Kenapa? Itu tadi, kasih setia Tuhan dengan kesusahanmu, maka kasih setia Tuhan itu jauh lebih besar. Sehingga kesusahan ini tidak jadi masalah apa-apa. Kesusahanmu cuman biasa-biasa. Kenapa? Yang besar ini kasih setia, bukan kesusahan lagi. Makanya sebagai orang benar, ndak usah panik. Saudara hari ini hutang, ada kasih setia Tuhan yang besar. Hutangmu besar, kasih setia Tuhan jauh lebih besar. Suamimu parah, kasih setia Tuhan jauh lebih besar. Dari setiap masalah rumah tangga, kanker yang luar biasa, masalah yang luar biasa, orang menyakiti kita makin luar biasa. Percayalah, kasih setia Tuhan juga luar biasa atas kesusahan yang luar biasa. Makanya hari ini yuk harapkan firman, harapkan kasih setia, harapkan kuasa Tuhan untuk membebaskan segera. Saudara percaya saya sudah selesai. Kita yang lagi terhimpit ya, seperti seorang Yosafat yang berkata, Tuhan tidak tahu lagi harus berbuat apa, aku tidak tahu, sudah tidak mampu ya Tuhan, sudah tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa hari ini. Apa yang harus aku lakukan di tengah himpitan musuh yang besar yang menyerang kami, yang tidak tahu apa-apa lagi? Maka 3 hal hari ini pesan Tuhan, semuanya semangat ya. Berdirilah di atas iman, jangan di atas faktamu. Karena ketika kita berdiri di atas iman, maka Tuhan tidak pernah tahan loh rahmatnya. Tuhan menjagai dengan kebenaran dan kasih-Nya. Bahkan yang ketiga, Tuhan berkenan. Tuhan itu selalu berkenan untuk melepaskan ya, menyelamatkan saudara segera. On the way segera. Tenang aja. Waktu imanmu teguh, semua yang terbaik segera. Tapi waktu imanmu up and down, tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Orang yang diombang-ambingkan masalah, jangan mimpi saudara dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi waktu engkau tidak diombang-ambingkan masalah, engkau berdiri di atas iman, maka engkau akan lihat rahmatnya tidak akan ditahan-tahan. Amin. Ada kasih dan kebenaran yang jagai saudara. Bahkan Tuhan berkenan untuk menyelamatkan dan melepaskan saudara dan saya segera, soon. Ya, saudara percaya yang soon itu bukan bencana, yang soon itu kelepasan, keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Rahmatnya segera akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Hari ini yuk semangat semua ya. Sebelum tidur katakan, saudara percaya pentingnya dengar firman itu supaya rohmu ini dikasih makan. Makanya kalau orang selalu memberikan rohnya makanan firman ini penting buat vitamin. Ada banyak orang ya mulai beli vitamin yang mahal-mahal, mulai vitamin D, vitamin E, vitamin A, apa aja yang mahal-mahal ya, DHA, EPA, semuanya itu tidak salah, itu cuman fisik. Banyak orang lupa beri vitamin buat roh, itu jauh lebih penting loh. Saudara percaya ada banyak orang yang sakit jiwa, sakit mental, itu karena rohnya tidak diberi makan oleh firman. Makanya kita perlu vitamin firman Tuhan setiap hari yang buat kita tetap waras dan sehat rohani. Kalau kita tidak ada firman, kita tidak waras saudara, tidak sehat rohani. Kemarin saya khotbah lucu, waktu saya bilang yuk
Bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, kita perlu firman supaya kita waras. Ada seorang bapak sampai saya ketawa, saudara, duduk di sana, dia sambil pegang kepalanya, waras ya, waras gitu. Saya ketawa, saudara ya. Malam ini percayalah, saudara dan saya selalu butuh firman Tuhan. Ya, malam ini siapa yang lagi terhimpit, jiwamu itu sudah menjerit, mungkin jiwamu sudah berkata menyerah ya, mungkin jiwa kita sudah berpikiran menyerah, tapi malam ini dengan roh yang kita berikan makanan firman, roh akan berkata semangat, jangan takut, hari ini engkau masih punya harapan. Siapa yang hari ini terhimpit, kita masih punya harapan. Sekalipun yang menghadapi saudara adalah kekuatan yang besar, bahkan yang menyerang saudara adalah kekuatan yang sangat super power. Saudara percaya hidup bukan tentang siapa saudara, tapi hidup tentang bagaimana siapa Yesus yang ada di pihak saudara. Kalau Yesus besar, maka engkau juga akan menutup jalan hidupmu. Kejadian hidupmu adalah dahsyat dan ajaib. Kejadian hidupmu adalah perkara-perkara yang besar. Jangan takut, hari ini masalahmu boleh heboh, keadaanmu boleh terhimpit, tapi pastikan jalan hidup saudara dan saya, ketika Tuhan yang dahsyat dan ajaib yang besar menyertai saudara, maka Daud berkata, kejadian hidupku adalah dahsyat dan ajaib. Dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Pastikan keadaan hidupmu tidak akan pernah terhimpit, tapi kita akan melihat kejadian hidup yang dahsyat ajaib bersama Tuhan. Hari-hari ini kita melakukan perkara-perkara yang besar. Masalahmu pasti berlalu, badaimu pasti berlalu. Hari ini goncanganmu pasti berlalu dengan kemenangan. Tidak ada orang yang hidup di atas iman yang teguh hari ini berdoa sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan, bahkan fokus mata yang tertuju kepada Tuhan, hidupmu hari ini akan hancur. Enggak, kita sudah belajar ya malam ini di ruang tunggunya Tuhan. Yuk semua harapkan firman. Saudara percaya ada orang-orang tertentu nanti yang akan Tuhan kirim untuk tolong saudara. Mungkin cara saudara sudah tidak sanggup, tapi pastikan Tuhan selalu punya cara di balik semua kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat. Ya, jangan lagi diombang-ambingkan masa lalu, nanti tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Ya, setiap hari saya percaya, kalau hidupmu satu hari, jalani satu hari kesusahan, saudara tetap punya iman, doa, dan mata yang tertuju fokus sama Tuhan. Saudara percaya, dalam satu hari, saudara pasti dapat sesuatu dari Tuhan. Pasti itu. Mungkin Tuhan itu tidak memberikan secara instan, tapi semua ini diakumulasikan. Tangkep ya, saudara percaya dalam satu hari menjalani kesusahan satu hari, cukup satu hari, waktu iman, waktu doa, waktu fokusmu benar, maka satu hari saudara di balik kesusahanmu pasti ada dapat sesuatu yang dari Tuhan. Setiap hari pastikan kita jangan hari ini kehilangan sesuatu, tapi saudara harus dapat sesuatu. Tangkap ya, nanti ini diakumulasikan. Tiba-tiba ada orang yang beberapa hari yang lalu bilang gini, Bu, memang Tuhan itu dahsyat. Ternyata ketika Tuhan pulihkan keadaan kita seperti bermimpi, itu benar Bu. Kayak mimpi saya dipulihkan Tuhan hari ini. Padahal rasanya tidak mungkin Bu, tapi benar kalau Tuhan pulihkan. Pulihkannya keren, kayak mimpi Bu. Bagaimana saya ditolong Tuhan keluar dari jerat utang itu, caranya dahsyat. Saya punya kredit card, berapa puluh kredit card. Hari itu Tuhan bisa memberikan saya kemudahan ya. Tentunya saudara harus bekerja juga ya. Tapi di tengah saudara harus bekerja, saudara percayalah, bayarlah hutangmu. Walaupun kita punya mental bayar hutang, tetap hidup dari sisanya, karena Tuhan tidak mau berhutang. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat beristirahat, jangan takut. Yuk pastikan setiap hari dapat sesuatu ya.
Besok yang ada di Jakarta jangan lupa ketemu saya. Tuhan Yesus memberkati, selamat istirahat, tidur nyenyak, mimpi yang indah. Bapa, terima kasih, kami tidak akan pernah takut dalam himpitan oleh masalah, jerat utang, jerat pelakor, jerat apapun yang menimpa kami, jerat penyakit kanker. Kami percaya nama Yesus adalah menara yang kuat. Kami tahu kejadian hidup kami dahsyat, kami bersama Yesus kami melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan sendiri yang menginjak-injak musuh kami. Kami cuman butuh iman, kami cuman butuh doa, kami cuman butuh fokus aja kepada Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat yang dicintainya pada waktu tidur, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Besok jangan lupa ada Zoom. Tuhan Yesus berkati.